Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silwahyuni, NIM 204201758. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Prodi PGPI. Baik, di sini saya akan menjelaskan maksudnya Islam ke Jazirah Arab, Nusantara, dan sampainya Islam ke Provinsi Jambi. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan masuknya Islam ke Jazirah Arab, Nusantara, sampai ke Provinsi Jambi. Yang pertama, yaitu sejarah masuknya Islam ke Jazirah Arab. Agama Islam lahir dan tumbuh di Jazirah Arab, tepatnya di kota Mekah. Agama ini pertama kali diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW sekitar abad ke-7 Masehi. Pada awal perkembangannya, agama Islam sangat ditentang oleh masyarakat Mekah, terutama oleh pemimpin-pemimpin suku Quraisy. Menurut Ahmad Syalibi, 5 faktor yang mendukung suku Quraisy menentang seruan Islam, yaitu: yang pertama, mereka tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW menyuruhkan persamaan hak antara bangsawan dan hamba sahaya atau disebut dengan tidak adanya perbudakan. Yang ketiga, para pemimpin suku Quraisy tidak dapat menerima ajaran tentang kebangkitan kembali dan pembalasan di akhirat. Yang keempat, patuh kepada nenek moyang adalah kebiasaan yang berakar pada bangsa Arab. Yang terakhir yaitu pemahat dan penjual patung memandang Islam sebagai penghalang rezeki suku Quraisy. Quraisy berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah suku bangsa Arab keturunan Ibrahim alaihissalam. Mereka tinggal dan hidup di Mekah dan di daerah sekitarnya. Quraisy yang hidup di Mekah disebut Quraisy lembah, sementara yang lain tinggal lebih jauh mengelilingi Ka'bah dikenal dengan Quraisy pinggiran. Yang kedua itu proses masuknya Islam ke Nusantara. Masuknya Islam di Indonesia berlangsung secara damai dan menyesuaikan dengan adat serta istiadat penduduk lokal. Ajaran Islam yang tidak mengenal perbedaan kasta membuat ajaran ini sangat diterima penduduk lokal. Proses masuknya Islam dilakukan melalui cara berikut ini. Yang kedua yaitu perkawinan. Penduduk lokal beranggapan bahwa para pedagang muslim ini adalah kalangan yang terpandang, sehingga banyak pengusaha pribumi yang menikahkan anak mereka dengan para pedagang muslim. Sehingga syaratnya sang gadis harus memenuhi Islam terlebih dahulu. Hal inilah yang diduga memperlancar penyebaran ajaran Islam. Yang ketiga yaitu pendidikan. Setelah perkampungan Islam terbentuk, mereka mulai mendirikan fasilitas pendidikan berupa pondok pesantren yang dipimpin langsung oleh guru agama dan para ulama para lulusan pesantren. Para lulusan pesantren akan pulang ke kampung halaman dan menyebarkan ajaran Islam di daerah masing-masing. Yang keempat yaitu kesenian wayang. Kesenian wayang merupakan warisan budaya yang masih terjaga hingga saat ini dalam penyebaran ajaran Islam yang memiliki peranan yang sangat konkret. Contohnya, Sunan Kalijaga yang merupakan salah satu tokoh Islam menggunakan pementasan wayang untuk berdakwah. Proses Islam masuk di Nusantara dibawa oleh para pedagang muslim melalui 2 jalur, yaitu jalur utara dan jalur selatan. Melalui jalur utara dengan rute Arab, Mekah dan Madinah, Damaskus, Baghdad, Gujarat, pantai barat India, sampai ke Nusantara. Dan melalui jalur selatan dengan rute Arab, Mekah dan Madinah, Yaman, Gujarat, pantai barat India, Sri Lanka. Melalui jalur selatan dengan rute Arab, Mekah, Yaman, Gujarat, pantai barat India, Sri Lanka, Nusantara.
Cara penyebaran Islam di Nusantara dilakukan melalui berbagai jalan, diantaranya adalah melalui perdagangan sosial dan pengajaran. Dan yang ketiga yaitu masuknya Islam ke Provinsi Jambi. Adanya Islam di Jambi karena kedatangan kapal dari Kesultanan Turki untuk penyebaran agama Islam di Jambi. Rombongan tersebut dipimpin oleh Ahmad Ilyas atau disebut dengan Ahmad Barus. Mereka datang kemari karena kapal rombongannya terdampar di Pulau Berhalo. Karena Ahmad Ilyas menyebarkan agama Islam di Jambi, selain itu beliaulah yang menghancurkan patung-patung berhala sesembahan di Pulau Berhala, sehingga Ahmad Ilyas dijuluki sebagai Datuk Paduka Berhalo. Diketahui bahwa masuknya Islam pada masyarakat Jambi seberang banyak dipengaruhi oleh pedagang-pedagang Islam dan berlayar di sepanjang sungai Batanghari. Satu bukti bahwa proses penyebaran Islam tersebut pernah terjadi. Ditambah lagi bahwa budaya Arab Melayu sangat melekat kuat pada masyarakat Jambi seberang. Bahkan melekat pada adat orang Melayu Jambi yang kita kenal dengan adat bersendi syarak bersendi kita. Baik, sekian dari penjelasan saya. Semoga teman-teman semua mengerti apa yang saya sampaikan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.